Halo Sobat Suki, ketemu lagi dengan Benny Zenrato, sales mobil Suzuki Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi buat Bapak Ibu, apabila ada rencana pembelian mobil Suzuki, mau nanya harga, promo, diskon, atau stok, langsung ya hubungin Benny di 0813 8663 2505. Nah, jadi di video kali ini Benny akan nge-review atau ngebahas perbandingan mobil MPV sama mobilnya low SUV. Yang mana di belakang Benny lagi ada mobil R3 yang MPV dan yang SUV yang SL7. Ini dengan tahta yang hampir sama. Kenapa? Karena untuk SL7 sendiri paling tingginya itu ada Alpha, Beta, dan Zeta. Sedangkan kalau untuk R3 adanya di tipe Sporty, GX sama yang GL. Tapi kali ini Benny akan ngebahas yang sesuai dengan budget atau harganya. Kalau untuk tipe Beta hybrid itu OTR-nya 294.900.000. Kalau yang Sporty tipe tertinggi dari R3 itu di OTR 295.600.000. Maka dari itu jangan di skip, wajib nonton untuk memilih perbandingan harga hampir sama tapi modelnya pasti beda. Jadi buat Bapak Ibu, yuk mari kita nonton bersama untuk review selanjutnya. Nah, jadi sekarang Benny lagi ada di belakang mobil yang mana harganya sama tapi tipenya beda. Ini all new R3 Sporty, tipe tertinggi di kelasnya R3, dan ini new SL7 Beta yang urutan kedua daripada SL7. Nah, dari segi harga itu cuman kurang lebih selisih 1 juta. Sekarang kita liatin bagian belakang. Untuk R3 dia udah ada spoiler, terus sensor parkir sudah ada sama kamera mundur. Terus ada tambahan body kit sesuai dengan namanya Sporty. Nah, ini bagian belakang. Terus kita liatin tipe Beta Hybrid untuk SL7. Nah, untuk SL7 sendiri dia belum ada spoiler tapi sudah ada kamera mundur sama sensor parkir. Ini dia tampilan perbedaannya SL7 sama all new R3 Hybrid dengan tipe Beta. Terus masuk ke varian velg atau ringnya. Kalau untuk SL7 itu ringnya 16 ya. Tapi kalau untuk R3 dia ringnya 15. Jadi Bapak Ibu harus bedain ya, untuk ringnya itu tetap sama. Kalau ini ukuran 15 untuk R3, tapi kalau untuk SL7 itu ring 16. Terus untuk jarak bodi ke tanah, kalau kita lihatin lebih tinggi daripada SL7 ketimbang R3. Ya betul, karena kenapa? Karena ini adalah mobil low SUV. Kalau ini termasuk mobil low MPV. Oke. Itu dari perbedaan dari belakang, dari samping, velg. Terus untuk SL7 dia udah ada nih ciri-ciri khas daripada low SUV. Ini ciri-ciri khas. Sama ini nih. Ini ciri-ciri khas namanya SUV. Kalau untuk di R3 nggak ada ya. Polos. Di sini juga polos. Nah, untuk tipe Beta Hybrid dia belum ada talang air, sama seperti Sporty belum ada talang air juga. Dia cuman hanya dilengkapi dengan spoiler. Oke. Kita tadi udah ngecek ya bagian belakang, bagian samping, dan bagian atas. Sekarang kita ngecek bagian depan. Nah, ini dia tampilan depan daripada yang Sporty. Ini ada tambahan lampu LED ya. Tapi kalau di sini udah LED tetap, tapi di bawah dia masih lampu fog lamp. Ini tampilan Beta. Ini warna grey, kalau ini warna putih. Ini Beta Hybrid, ini yang Sporty Hybrid tipe tertinggi. Ini dia tampilan depan untuk R3, dan ini tampilan depan untuk SL7 Beta. Untuk antenanya sama. Oke. Nah, ini bagian depan. Tadi kita udah ngecek ya bagian belakang, bagian samping, dan bagian depan. Sekarang kita ngecek bagian dalam, perbedaannya apa aja. Yuk, let's go. Nah, ini dia bagian dalam daripada R3 Sporty. Mulai dari pintu dulu. Di sini ada chrome berbentuk karbon gitu. Di sini ada buka kaca, tutup kaca. Ini ada buat untuk kaca spion elektrik. Ini untuk pengaturan.
Ada tempat minuman. Nah, bentuk kulit. Nah, kalau ini kursinya bisa dinaikin turunin ya. Kalau ini buat untuk senderan. Ini berbentuk kulit dia. Bukan kulit sih kalau R3 ya, belum. Dia masih versi bluder gitu. Ini tampilannya. Ini khusus untuk R3 Sporty. Ini transmisi manual ya. Di sini juga ada tempat pendingin minuman, colokan ada 2 ya. Head unit. Setirnya versi kulit, ada jahitan, udah cruise control, pengaturan telepon Bluetooth. Ini khusus untuk yang sporty. Sekarang kita lihatin yang tipe beta SL7. Nah, ini dia tipe beta. Yang tadi untuk di R3 itu ada chrome-chrome-nya gitu, karbon. Kalau ini juga ada chrome tapi versi kayak bentuk kulit kayu gitu. Ini dia tampilannya. Kalau kita lihatin hampir sama. Ada tempat minuman barang. Di sini juga ada pengaturan kaca spion dan pengaturan kaca spion. Jadi kaca udah elektrik ya. Ini dia tampilannya. Nah, untuk kursi, kalau untuk SL7 dia semi kulit ya. Soalnya kenapa? Karena pinggirannya ini kulit. Selebihnya itu sama kayak di R3 juga. Ini dia. Sama, tadi di R3 juga ada. Nah, sama. Di R3 Sporty juga ada ya. Cruise control ada, pengaturan lagu ada, Bluetooth telepon juga ada. Bentuk setirnya juga hampir sama. Sama, ini juga manual, colokan ada 2, tempat pendingin minuman juga ada, head unitnya juga sama. Ini tampilannya. Nah, kalau untuk di SL7 dia ada senderan tangan. Nih, senderan tangan. Tapi kalau tadi di R3 belum ada ya. Ini senderan tangan. Kita contohin aja. Nah, gini. Kalau di R3 belum ada embrace-nya nih. Sebelah ini tuh dia juga ada tempat penyimpanan barang loh Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini tipe beta hybrid. Yang tadi tipe R3 Sporty. Sekarang kita ngecek bagian bangku kedua ya. Tapi sebelum itu sama. Di R3 juga ada ya tempat penyimpanan, sama juga. Sekarang kita liatin bangku kedua seperti apa. Nah, kita masuk ke bangku baris kedua untuk R3 Sporty. Di sini kita sekilas lihat bahwa di sini ada tempat penyimpanan barang. Terus masuk ke tempat duduk penumpang tengah. Nah, ini grafisnya atau modelnya sama ya dengan yang tadi di depan. Nah, kalau ini ada tempat senderan tangan kalau umpamanya penumpang 2 orang. Tapi di sini nggak ada tempat minuman ya, sayang banget. Biasanya kalau mobil-mobil sebelumnya atau mobil merek lain itu ada tempat minuman di sini. Tapi kalau ini nggak ada. Ini buat untuk senderan tangan aja kalau umpamanya penumpang cuma 2 orang di tengah gitu. Ini dia tampilannya. Ini bisa dinaikin ya, bisa diturunin. Terus ada tempat colokan. Nih, ada tempat colokan, sama tempat minuman juga ada. AC udah double blower. Ini bisa diatur ya. Dari ukuran 1, 2, dan 3. Kali ini off. Oke, berarti AC-nya berapa lubang ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini tampilan daripada yang Sporty R3. Sekarang kita liatin untuk tipe SL7 beta hybrid. Apakah sama ataukah beda? Yuk, let's go. Nah, kita masuk ke tipe SL7 beta hybrid. Tadi kalau kita sekilas liatin ke Sporty, ini ada garis-garisnya. Kalau ini full hitam. Sama, ada tempat minuman juga. Terus kita liatin ke bangku. Nah, untuk SL7 versi kulitnya masih ada ya. Ini kulit sama kayak di depan. Kalau tadi R3 belum. Terus dia di tengah juga kulit. Ini kulit. Nah, di sini juga ada senderan tangan kalau umpamanya penumpang 2 orang. Jadi bisa disenderin tangan di sini. Tapi kalau 3 penumpang otomatis nggak bisa dong. Terus ini ada juga buat tempat anak, sama lah kayak di R3 tadi. Cuman dia bedanya itu di model kursinya aja. Kalau ini sampingnya agak kulit kalau SL7. Terus di sini ada colokan. Nah, di sini ada colokan. Tempat minuman juga ada. Terus AC udah double blower. Mungkin hampir sama ya dengan di R3.
1, 2, 3, lubang AC 1, 2, 3, 4. Berarti hampir sama. Oke, itu untuk barisan kedua. Sekarang kita cek barisan ketiga untuk R3 Sporty dan tipe Zeta. Yuk. Nah, jadi kita udah ngecek bagian belakang, bagian samping, bagian atas, bagian depan, dan bagian interior dalam sama tengah. Sekarang kita ngecek bagian belakang daripada all new R3 Sporty. Nah, ini dia. Untuk R3 Sporty, ini kursi ketiga kalau dilipat datar seperti ini. Sama dengan kursi barisan kedua, itu kalau dilipat di depan datar seperti barisan ketiga. Jadi buat bapak ibu kalau punya anak, kalau umpamanya jarak jauh, bagus banget kalau emang dikasih kasur di sini. Sekarang kasur kan udah gampang banget ya, ada di Shopee juga kasus untuk mobil. Nah, ini bisa dilipat datar loh, tapi ini kalau ditekan bisa ya. Nah, ini kalau disenderin lagi, nih dia miringnya. Jadi nyaman banget untuk ke belakang. Jadi kalau dilipat tinggal diginiin, terus dorong deh di depan. Nah, ini dia barisan ketiga. Terus di sini ada tempat penyimpanan barang. Nih. Nah, untuk ban servis, ban seraf, bukannya dari sini ya. Ini ada bautnya. Tuh. Ini ada bautnya. Nanti ban serafnya di bawah. Turun dia. Terus dongkrak ada di sini. Nih, dongkrak sama kunci-kuncinya lengkap semua ya. Terus di sini ada tempat minuman. Tuh, kiri kanan ada tempat minuman. Nah, beginilah model bagian belakang atau barisan kedua daripada R3 Sporty. Apakah sama dengan SL7? Maka dari itu yuk kita liatin lagi bagian belakang daripada SL7 Beta Hybrid. Let's go. Nah, oke Bapak Ibu, tadi kita udah ngeliatin bagian belakang daripada R3 Sporty Hybrid. Sekarang kita liatin tipe Beta. Yang mana ini tampilan belakang. Kalau kita buka apakah sama dengan R3? Nah, bener. Sama. Nah, sama. Ini tadi di R3 juga dilipat sama. Jadi datar, berarti ini kalau kita lipat barisan kedua juga kalau di depan sama persis juga datar. Jadi buat bapak ibu kalau punya keluarga banyak, ini bisa dibuka atau didiriin. Tapi kalau buat untuk keluarga kecil, tinggal beli sofa atau tempat tidur, udah gulung. Nah, terus tempat minuman juga sama ya. Ada 2. Terus di sini ini juga sama sih, tapi di sini ada plastik. Ini plastik kursi ya. Sama di sini ada karpet. Nah, sama, buka ban seraf juga sama. Terus untuk dongkrak, nah sama juga, dongkrak sama kunci juga lengkap semua. Ayo coba apa lagi yang kita bahas nih. Hampir di dalamnya itu sama ya. Kita tutup. Nah, begitulah kira-kira perbedaan dari mobil SL7 Beta Hybrid dengan mobil all new R3 Sporty. Satu lagi, kalau untuk ban seraf daripada SL7, ban serafnya itu menyesuaikan dengan ban sebelumnya 4 itu sama-sama. Tapi kalau untuk R3 dia masih kaleng. Ingat, untuk SL7 ban serafnya sama dengan ban 4-nya, tapi untuk R3 dia masih kaleng ban serafnya. Oke. Terus kita bahas lagi, umpamanya kalau bapak ibu beli mobil dapatnya apa aja sih? Pertama, kaca film itu merek Solarguard, ketebalannya itu 60 kiri kanan dan 40 itu bagian depan. Terus bapak ibu dapat namanya tatakan plat. Nih seperti itu, tatakan plat. Jadi tempat platnya itu. Jadi bapak ibu platnya nggak usah dilubangin. Kenapa? Karena dia udah punya rumah sendiri. Terus ada karpet bludru. Jadi karpet bludru itu tadi ada yang tadi kita buka di SL7 Beta itu karpet bludru sama karpet karet. Nah, karpet karet itu yang mana? Itu alas kaki yang ada logo Suzuki. Terus P3K, terus segitiga pengaman, terus apar. Nah, jadi apar itu ada di barisan kedua. Jadi buat bapak ibu kalau mau cari apar atau alat pemadam ringan, dia ada di barisan kedua atau barisan kursi kedua, itu bagian tengah ya. Terus bapak ibu dapat ban seraf udah pasti, sama kunci sama dongkrak udah pasti.
Terus apa lagi? Yang paling penting adalah free service. Itu paling penting. Free service dan oli, ganti oli, filter oli itu selama 50.000 km atau 30 bulan. Ingat, free jasa servis dan oli gratis selama 50.000 km atau 30 bulan. Jadi itu berskala ya. Mulai dari 1000 kalau nggak salah 1000 kilometer atau 1 bulan, baru nanti 10.000 sampai 6 bulan sampai seterusnya, dan itu nanti ada di buku servis. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Mas Benny, kalau saya di luar Jabodetabek apakah saya bisa beli mobil? Bisa banget. Untuk pembelian cash itu Benny bisa cover area Jabodetabek, bahkan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Itu khusus untuk pembelian cash. Tapi kalau untuk pembelian kredit, Benny hanya bisa cover area Jabodetabek yang berplat A, plat B maupun plat F. Dan selebihnya itu hanya khusus untuk pembelian cash ya, kalau ngambil ke channelnya Benny atau ngambil Suzuki ke Benny. Nah, apalagi nih yang kita bahas. Ingat, jangan lupa ya, yang Benny bahas adalah All New R3 Sporty sama SL7 Beta. Ini sama-sama hybrid dengan OTR yang sama. Sekarang Beta OTR-nya 294.900.000. Kalau yang Sporty tipe Matic itu di angka 295.600.000. Kalau Bapak Ibu mau yang manual itu cuma selisih 10 juta dari yang Matic. Oke? Nah, masuk ke diskon. Diskon sekarang itu gila-gilaan. Desember 2023 sekarang itu diskonnya untuk R3 bisa lebih dari 40 juta. Tapi kalau untuk SL7 khususnya untuk beta hybrid itu diskonnya di angka 38 sampai 40 juta. Gitu. Nah, sekilas ini info dari Benny. Jadi buat Bapak Ibu yang nonton channel Benny, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe ya. Jadi kalau sekilas mau bertanya boleh banget hubungin Benny di 0813 8663 2505. Nah, sekilas info dari Benny. Salam Suzuki.